Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madhiya wasi'al karami. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مبتهل يا رب اغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل في العالم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه واستنى بسنته إلى يوم الزحام. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhathul awwalu fi taqdimil aqra. Kita membahas tentang orang yang paling layak, urutan orang yang layak menjadi imam. Fi taqdimil aqra. Aqra itu orang yang paling fasih bacaannya, orang yang paling faham tentang Al-Qur'an, itu namanya aqra. Qad ikhtalafa al-ulama fi taqdimil aqra ala arba'ati aqwalin. Ulama ikhtilaf mendefinisikan aqra itu. Annal aqra huwal muqaddam. Ay wastadalu ala dhalika bima ya'ti ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Bahwa yang aqra itu definisinya bisa jadi orang yang paham Quran, orang yang ahli Quran, atau orang yang banyak hafalan Qurannya. Ada juga orang yang paling bagus bacaannya, orang yang paling bagus suaranya, itu aqra. Dalil yang pertama, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Dalilnya adalah ya ummul qauma aqra'uhum. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang mengimami kaum jamaah adalah aqra'uhum, orang yang paling fasih, orang yang paling faham dengan kitab Allah, Al-Quran. Fa in kana fil qiraati sawa'un, kalau di masyarakat itu sama dalam hal bacaan, hafalannya sama, bacaannya sama, suaranya sama, tapi gantengnya beda, maka pilih yang lebih ganteng. Betul Pak, karena jadi imam itu di antara syarat-syarat orang yang
fasih bacaannya, orang yang lebih dulu tinggal di bambu apus, orang yang lebih tua, termasuk di dalamnya ahsanuhum wajhan, orang yang paling cakep wajahnya, orang yang paling cakep wajahnya. Jadi orang yang ngerasa enggak tapi ganteng jangan jadi imam, ya, jangan jadi imam. Kalau mau imam ngaca dulu, cakep nggak nih? Nah, kalau cakep maju jadi imam. Tapi kalau kira-kira kita nggak cakep, jangan jadi imam. Apakah itu syarat, Ustaz? Ya, nanti pembahasannya kita bagi. Apalagi tuh wasanuhum khuluqan, bacaannya sama, suaranya sama, hafalannya sama-sama 30 juz hafal Quran. Tapi yang satu akhlaknya nggak bener, ya kan? Yang satu akhlaknya bagus, pilih yang akhlaknya bagus. Apalagi Ustaz? Ahsanuhum libasan. Apa ahsanuhum libasan? Yang pakaiannya paling rapi, pakaiannya paling rapi. Jadi kalau kita datang ke masjid pakai celana belel, kaos ada tulisan Stock on You atau Jarum Super, minggir. Jangan jadi imam. Sunnah imam khotib itu pakaiannya memang harus beda, harus lebih rapih dia. Bukannya mau sombong membangga-banggakan, imam khotib itu memang harus beda, jangan disamain. Makanya kadang-kadang pengurus masjid DKM nyediain apa tuh, gamis untuk khotib. Cuman saya kalau disediain gamis mending bawa sendiri. Ngapa Ustaz? Apa kadang-kadang udah 7 minggu nggak dicuci-cuci itu gamis. DKM kebangetan banget begitu. Begitu kita cium, wah elah, udah macam-macam rupa kan, keringat orang kan macam-macam. Udah gitu kerahnya, wah bukan lagi coklat, hitam itu. Kalau bacaannya sama, fa'a'lamuhum bis sunnah. Apa itu? Orang yang paling paham tentang sunnah, Pak, tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu urutannya tuh. Yang tadi Ustaz, yang keberapa tuh? Yang pakaian, yang wajahnya ganteng, yang suaranya bagus, itu masuk syarat, tapi tidak mendahului syarat yang pertama ini, ya. Fa in kana fi sunnah sawa'un, hafal hadisnya sama, yang satu hafal hadis 1000, yang satu 1000, dengan sanad, dengan rijalul hadis dia faham, dengan hadis-hadis ahad dia faham, hadis mutawatir dia faham, hadis sahih paham, hadis sahih li ghair, hadis sahih li dzatihi, hasan li dzatihi, dan hadis-hadis semua hadis-hadis mursal, hadis-hadis mauquf dan lain sebagainya dia paham. Sama, fa'aqdamuhum hijratan, maka yang boleh jadi imam yang lebih dulu netep di bambu apus, senior. Pantri sama Pak Tarman duluan mana? Di bambu apus. Nggak boleh. Nggak boleh duluin Pak Tarman dalam segala hal, baik urusan imam atau urusan ngopi, termasuk di dalamnya juga nggak boleh itu. Jangan duit, itu songong namanya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Fa'in kamu, ini maksudnya hijrah ya. Kalau dulu hijrah ya, hijrah ke Madinah. Siapa yang dulu karena syariat sholat itu, hadirin, itu peristiwanya setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, itu baru ada perintah sholat. Puasa itu di tahun kedua hijrah perintah puasa. Di Makkah belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa. Siapa yang dulu datang ke Madinah gitu.
Masyhur sejarahnya itu yang kita mengenal dengan istilah Muharram 1 Muharram. Seluruh sahabat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi sama Abu Bakar. Begitu sampai di sana istaqbalal ansar al muhajirin istiqbalan sa'idan istiqbalan aziman. Kaum Ansar menyambut kaum Muhajirin dengan sambutan yang bahagia. Apa itu sambutannya? Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada wajaba syukru 'alaina mad'a lillahi. Itu nyanyian nasyid orang-orang Madinah ketika menyambut kaum Muhajirin yang dari Mekah. Jadi dipersaudarakan sama Nabi Muhammad SAW. Ada yang punya ternak saya tuh, saya punya ayam 15 tuh, yang 5 buat kamu. Saya punya kambing ada 20, yang 10 buat kamu. Saya punya bini 5, yang 2 ambil. Betul. Saya talak istri saya 2, silakan kamu nikahi, gitu Pak. Enak tuh kalau begitu ya. Ya, betul. Ya, jadi istrinya bukan berarti istri diberikan, bukan, ditalak, silakan tunggu masa iddahnya. Hadirin, di saat itu belum ada hukum-hukum fikih yang memperkenalkan masa iddah. Jadi hukum-hukum agama itu terproses ketika Nabi sudah ada di Madinah. Sudah ada di Madinah. Sampai turun ayat tentang sholat itu di Madinah. Turun ayat tentang larangan jangan minum khamar ketika sholat itu di Madinah. La taqrabus sholata wa antum sukara. Dulu zaman-zaman sahabat masih diperbolehkan tuh minum khamar tuh. Tapi kemudian wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ternyata dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya, gitu hadirin. Enggak tahu. Makanya la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati salat sementara kalian mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Salat hari ini kita nggak minum khamar, kita nggak mabuk, tapi ketika sholat kita banyak yang nggak ngerti bacaan, yang nggak sadar apa bacaan kita itu hari ini. Sesungguhnya kita juga dalam keadaan mabuk. Kalau orang yang sholatnya nggak ngerti ilmunya, mabuk, bacanya kemana, pikirannya kemana Pak. Tetapi sholat yang kayak begini, dilalahnya itu diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang tinggal lebih dulu di Bambu Apus, tinggal lebih dulu di Madinah, lebih dulu hijrah, faqdamuhum silman, maka yang lebih dulu masuk Islam. Islamnya sama. Wala yu'amminu rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yu'amminu. Ini kalau tidak paham sanadnya dibaca wala yu'minu Pak. Wala yu'amminu rajulu ar-rajula. Seseorang tidak boleh mengimami orang, tidak boleh menjadi imam di satu kampung. Contoh gini Pak, kita terbiasa di Bambu Apus di Al-Hidayah jadi imam. Pergi kita ke Tasik di masjid, mohon maaf Pak, saya imam, gitu. Nggak boleh. Songong. Ya, nanti Bang Hasan juga mentang-mentang di sini jadi imam, jangan di sana di Tasik jangan jadi imam. Jadi merebut aja. Wala yaqudu fi baiti ala takrimatihi, dan enggak boleh duduk di rumahnya yang rumah itu punya tempat duduk yang khusus Pak. Kita kalau di rumah ada bangku yang kita spesial buat kita leyeh-leyeh tuh. Ya kan?
yang orang rumah tuh tahu itu bangku, emang kita kalau nggak duduk di situ rasanya nggak nyaman. Atau misalnya orang tua kita model-model Betawi tempo dulu itu kalau minum kopi itu di gelas yang besar, gelas yang ada ya terus ada tutupnya, itu masih ada saya tuh ya, gelas-gelas model dulu yang sampai waktu kecil kata nyak saya itu saya suka gebuk-gebukin dan sekarang masih ada. Itu nggak boleh kita pakai tanpa izin yang punya. Ini maksudnya wala yaqudu fi baiti ala takrimatihi, duduk di tempat orang itu duduk ya, kita sembarangan datang ke rumah dia dudukin misalnya, nggak boleh. Singgah sananya maksudnya ya, singgah sana kalau sekarang tentu pemahamannya tempat duduk kesayangan gitu. Atau misalnya ada tamu ke rumah kemudian kita ngasih bantalnya memang bantal orang tua kita, nggak boleh juga gitu ya, nggak boleh. Apa nggak bolehnya? Ini kearifan lokal, etika dan akhlak. Ini hadisnya Pak, sahih. Qadimal aqal li kitabil alam bis sunnah wal fiqh la yakunu illa minas sunnah fadalla ala taqdimil aqra mutlaqan. Nih Pak, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal aqra, Nabi lebih mendahulukan orang yang faham bacaan Quran ketimbang orang yang faham sunnah. Yang satu bacaan Qurannya bagus, faham Quran, tajwidnya bagus, yang satu dia hafal 1000 hadis, maka dia nggak layak jadi imam. Yang bacaan Qurannya bagus tuh, yang ngerti Quran, walaupun yang satu hadisnya banyak dia hafal. Begitu hadirin ya rahimakumullah. Idza kana thalathan fayu'ammuhum ahadum wa haquhum bil imamah aqrahum. Kata Nabi, ini hadisnya dari Sa'id Al-Khudri. Idza kana thalathatan, kalau mereka, maksudnya para sahabat itu ada 3 orang, fal ya ummuhum, maka hendaklah yang satu di antara mereka menjadi imam. Siapa yang berhak? Wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Yang berhak jadi imam adalah orang yang paling paham Al-Qur'an. Tuh hadirin jamaah, aqra'uhum. Orangnya disebut qari, ya, orang yang membaca Al-Qur'an. Kemudian an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala lamma qadimal muhajirun. Nah ini tadi nih, ketika kaum muhajirin sampai, al-awwalun lebih dulu, nazalu al-usbah, Nabi belum datang, Nabi belum sampai. Karena Nabi sempat mampir di mana? Di gua Sur bersama Abu Bakar. Nazalu al-usbah, mereka mampir. Nah, nazalu itu mampir. Usbah di satu kampung namanya Usbah, ini di Madinah. Qabla muqaddimi Rasul, sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakana ya ummuhum Salim maula Abi Hudzaifah. Lalu ketika mereka sampai di sana, ya kan? Mereka salat ya Ummu Salim maula Abi Hudzaifah wa kana aktsarum Qur'anan, dan Salim itu adalah maula Abi Hudzaifah, orang yang paling banyak paham Al-Qur'an. Hadirin jamaah rahimakumullah. Peristiwa ini terjadi sesaat setelah hijrah pertama, kemudian melakukan ada sekelompok muhajirin yang menyusul, sementara perintah sholat memang sudah terjadi, tetapi mereka tidak paham tentang ilmu sholat. Tetapi yang terjadi ini Pak, Zada Al-Haytham, Imam Haytham menyatakan wa fihim Umar bin Khattab wa Abu Salma Abi Ubaid al-Asad. Di kelompok itu kaum muhajirin ini ada sahabat namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi yang paling faqih, tetapi menyuruh imam kepada Salim. Apa Salim itu? Siapa dia? Salim itu budak dari Abi Hudzaifah.
dia itu budak, tetapi bacaan Qur'annya bagus. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Walaupun budak boleh menjadi imam. Dalam kenyataan kita sekarang, penjelasan ulama gimana? Kalau kita punya karyawan, kalau budak sekarang ini karyawan lah, atau katakanlah pembantu Pak, karena di zaman sekarang sudah tidak ada budak. Kalau pembantu kita jadi imam, kalau bacaannya bagus, boleh jadi imam. Tetapi yang lebih bagus lagi, kalau dia jadi imam apabila dia tidak digaji. Kalau dia digaji, sesungguhnya belum pantas jadi imam, karena dia masih anak buah. Kalau nggak digaji, boleh jadi imam. Cuma tentu pembahasan ini menjadi tidak terlalu rumit, tidak terlalu sesulit apa yang kita bayangkan. Siapapun sekarang ini, kalau dia fasih bacaannya, maka berhak menjadi imam. Salim Maula Abi Hudzaifah ini budak Pak. Karena kata Nabi, ambillah, belajarlah Al-Quran dari 4 orang. Yang pertama Mu'adz bin Jabal, yang kedua Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga Ubay bin Ka'ab, yang ketiga Salim Maula Abi Hudzaifah. Dia orang yang pandai baca Al-Quran. Fi imamatin Salim ma'wujudi Umar al-Khattab an dalalatun qawiyatun ala taqdimil aqra' ala al-afqah. Ini Pak, penjelasan dalil ini dalam pelaksanaan sholat itu diimami oleh Salim, padahal di sana ada Umar bin Khattab, menunjukkan bahwa ini dalil yang kuat bahwa imam itu lebih mementingkan, mendahulukan yang aqra, orang yang lebih paham Quran, alal afqah, ketimbang orang yang paling faqih, orang yang paling paham tentang Al-Quran, orang yang paling paham tentang agama tapi tidak fasih bacaannya, hafalannya kurang, lebih mementingkan Salim Maula Abi Hudzaifah. Padahal Umar bin Khattab, tapi nggak mau jadi imam Pak. Makanya kita orang yang kalau kita faham tentang agama tapi kita tidak fasih bacaan kita, maka yang paling berhak untuk jadi imam adalah orang yang fasih bacaannya. Karena nggak semua orang Pak, khotib aja nih, khotib itu ada yang khotibnya bagus, baca Qur'annya nggak bagus, ada kan? Khotibnya bagus, saudara-saudara, tapi begitu jadi imam nggak bagus. Ada yang bacaan Qur'annya bagus, tapi khutbahnya nggak bagus. Ada yang begitu. Ya, jarang memang ada khotib khutbahnya bagus, imamnya bagus. Yaitu jarang. Kemudian qala ya ummul qaum aqdamu hijratan fa in kana fil hijrah sawaun fa'afahum fid din fa in kana fid din sawaun faqrahumul Qur'an. Ini Pak, kemudian dalil yang berikutnya dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ya ummul qaum aqdamu hijratan, yang lebih dulu menjadi berhak menjadi imam orang yang lebih dulu tinggal di kampung. Kalau mereka sama, seumuran, bareng-bareng sama tinggal di kampung itu, fa'aqahum fiddin, maka yang lebih paham soal agama. Kalau dalam soal agama mereka paham agamanya sama, fa'aqrahum lil Qur'an, maka yang lebih paham Al-Qur'an, itu yang lebih utama. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, lalu mana nih kalau kita jadi imam, kemudian ada orang yang lebih kita anggap lebih fasih bacaan Qur'annya, maka tunjukkan etika akhlaknya. Kalau di luar di imam yang terjadwal, masjid-masjid yang imamnya boleh saja bebas, siapa saja maju, maka kita mempersilahkan orang yang lebih fasih bacaannya. Atau kita minta ridhonya, Ustadz izin gitu. Itu akhlak. Kenapa? Karena
Rasulullah SAW kalau sholat itu apa Pak? Yang disuruh maju ke depan itu orang yang dzunnuha. Dzunnuha itu orang yang punya kecerdasan. Sehingga dalam etika kita berjamaah ada imam yang suaranya pelan. Allahu Akbar. Maka orang yang dzunnuha di tengah ini itu menjadi mubalik namanya. Apa mubalik? Orang menyampaikan rukun sholat yang takbir intiqal itu, takbir dari satu takbir ke takbir yang lain dengan bacaan Allahu Akbar. Kemudian dia bangun. Samiallahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Kalau mic-nya mati. Itu siapa? Imam yang makmum yang di depan. Siapa mereka? Orang-orang yang juga punya dzunnuha. Dzunnuha itu apa? Juga yang suaranya bagus gitu. Jadi orang yang di lapis pertama itu orang-orang yang pertama dari segi bacaan dia bagus. Kalau imam salah dia benerin. Kemudian apalagi dia juga secara pakaian bagus. Kemudian juga dia ngerti tentang ilmu salat dan dia mengerti tentang atau ilmu bagaimana menjadi seorang makmum. Itu adanya di sini Pak, di tengah. Baris 1, 2, 3 itu ada di situ tuh. Yang lain silahkan, nggak apa-apa. Kemudian wa fi farman ada hadis Aisyah radhiyallahu anha fi maradin Nabi wa fi farsalan Nabi ila Abi Bakrin. Ketika Rasulullah sakit, Nabi mengutus Abu Bakar, nyuruh Abu Bakar untuk mengimami salat. Fatahu Rasul faqala anna Rasulullah ya'muruka an tusalliya bin nas. Suruh Abu Bakar, kata Nabi kepada Aisyah. Abu Bakar suruh imam. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, ayah saya itu rajulan raqiqan. Ayah saya itu gampang nangis kalau baca surat. Abu Bakar itu kalau ngaji, kalau baca Quran suka nangis Pak. Ya Umar salli bin nas. Faqala Umar anta haqqu bidzalika. Kemudian ya Umar salli bin nas. Faqala Umar anta haqqu bidzalika. Kata Umar, kata Abu Bakar, pimpin salat. Apa kata Umar? Anta ahaqqu bidzalika. Abu Bakar, Anda lebih berhak menjadi imam. Fa shalla Abu Bakrin radhiyallahu anhu tilkal ayyam. Maka Abu Bakar kemudian salat di hari-hari menjelang wafat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menjadi imam. Abu Bakar tidak terlalu banyak hafalan Quran dalam riwayat, tidak bagus suaranya, tapi dia orang yang ahli fikih Pak, orang yang faham agama, maka kemudian diprioritaskan. Karena pada saat itu juga Nabi memang sudah punya sinyal bahwa khalifah yang tatuk kepemimpinan Nabi setelah itu akan diberikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walaupun pada saat pemilihan itu menjadi kisruh Pak. Pada saat pemilihan setelah Rasulullah SAW wafat itu sama Pak, genting. Karena pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan, sahabat Muhajirin Ansor pada kami yang lebih berhak, sama. Kami yang lebih berhak. Akhirnya apa Pak? Umar bin Khattab berdiri melakukan islah terhadap persekutuan antara sahabat Muhajirin dan Ansor karena merasa sama-sama kami lebih berhak. Akhirnya apa? Ditunjuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Abu Bakar tidak mentang-mentang dia dekat sama Nabi, mentang-mentang dia mengikuti hijrah bersama Nabi, tidur bersama Nabi, bahkan dia menjadi teman sejati saat hidup walaupun ketika wafat Abu Bakar. Tapi Abu Bakar gak mentang-mentang saya ini orang yang paling dekat dengan Rasul, yang jadi presiden saya, enggak. Tapi Abu Bakar ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Gimana, setuju? Setuju. Semuanya akhirnya diputuskan Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Tetapi Abu Bakar apa katanya, naik mimbar dia.
Kalau ada kebenaran yang datang dari saya, ikuti. Kalau memang itu benar. Tapi kalau salah, jangan diikuti. Itu kata Abu Bakar. Itu pemimpin. Kalau benar ikutin, kalau salah jangan ikutin. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Anna nabiyya amara Abu Bakrin an yusalliya fihi man huwa aqra minhu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yaqulu aqra'ukum Ubay fadalla ala taqdimil afqah. Yang pertama Pak, penjelasan lagi nih. Nabi Muhammad SAW menyuruh Abu Bakar untuk sholat menjadi imam, padahal di situ ada sahabat yang lebih baik bacaan Qur'annya. Siapa dia? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Biqaulihi aqra'ukum Ubay. Dengan ucapan sabda Nabi, yang jadi imam adalah aqra'ukum Ubay. Yang paling fasih di antara kalian adalah Ubay bin Ka'ab. Fadalla ala taqdimil afqah. Maka ini menunjukkan menunjukkan bahwa Ubay yang paling fasih lebih baik menjadi imam ketimbang Abu Bakar. Lalu apa Pak? Wa 'allala dzalikal Hanafiyah. Imam Abu Hanifah beralasan nih, anal qira'ah yahtaju ilaihi fi ruknin wahidin wal ilmu yahtaju ilaihi fi jami'is shalah. Dengarkan ini. Bacaan Al-Qur'an itu yahtaju ilaihi fi ruknin wahidin. Orang yang baca Quran Pak, itu perlunya hanya dalam satu rukun. Apa rukunnya? Fatihah Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang fase baca Qur'annya itu dinilai pada saat baca Fatihah. Kalau dia baca surah, maka nggak apa-apa. Kalau dia fase baca Qur'annya, ini baca Fatihahnya, maka dia termasuk orang yang aqra'uhum Qur'anan. Tetapi wal ilmu, ini dengerin, wal ilmu yahtaju ilaihi fi jami'is salati. Sementara ilmu tentang salat itu diperlukan dalam semua gerakan salat, tidak hanya baca Fatihah tapi juga dalam ruku. Nah, ketika ruku, orang yang berhak, orang yang paling fasih bacaannya itu tidak masuk dalam kategori ruku. Orang yang paling fasih bacanya itu hanya sebatas dia ketika membaca Fatihah, orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Kenapa Pak? Bisa jadi ada imam bagus bacaannya, tapi ilmu rukunya nggak paham. Ada orang yang bacaannya bagus, tapi ketika sujud dia nggak ngerti caranya sujud. Dengan alasan ini Pak, makanya kemudian Rasul menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Lalu kemudian apa lagi? Wajib wala hadis Mas'ud radhiyallahu anhu alladhi fi yaumil qiyamah di kitabillah fa in kana fil qirasawan fa'alamu bis sunnah. Ini ada dua alasan. Jawaban hadis Abdullah bin Mas'ud agar mereka menjadi imam, orang yang paling paham bacaannya, dan kalau mereka sama adalah orang yang paling paham tentang sunnah. Abu Bakar paham tentang sunnah. Innama qadimal aqwa fil hadis in li'annahum kana fi dzalikal waqti yata'allamul Qur'an bi ahkamihi wa amma fi zamanina faqad yakunu rajul mahiran fil Qur'an wa la hadalahu fil ilmi. Ini Pak. Innama qadimal aqra fil hadisi, orang yang beranggapan atau para ulama beranggapan orang yang berhak menjadi imam dalam hadis ini adalah orang yang paling paham, tentang bacaan Quran. Kenapa? Li'annahum kanu fi dzalikal waqti yata'allamuna al-Qur'an bi ahkamihi. Karena pada zaman itu, zaman Nabi dan sahabat, mereka belajar Al-Qur'an dengan berbagai hukum-hukum Al-Qur'an. Wa amma fi zamanina, sedangkan di zaman kita sekarang ini, faqad yakunu rajul mahiran fil Qur'an wa la hadalahu fil ilmi. Di zaman kita sekarang Pak, orang tidak hanya belajar Al-Qur'an,
tetapi ada orang yang paham, orang yang mahir Al-Quran, tapi wala hadalahu fil ilmi, tapi dia juga memahami ilmu-ilmu selain Al-Quran. Artinya apa? Kalau ada orang paham Quran, itu bagus, dia menjadi imam. Tapi yang lebih bagus lagi, dia paham juga tentang ilmu sholat. Makanya ilmu sholat itu rumusnya fikih. Bagaimana paham tentang sujud ini Pak, ilmu tentang sholat. Jadi imam itu tidak hanya paham ilmu Al-Quran, tapi juga dia paham tentang ilmu sholat. Terakhir, anna hadis Abdullah bin Mas'ud kana fil ibtida wa kana yastadillu bi hifdhihi ala ilmihi li qurbil ahdi bil Islam wa lamma talama zaman wa tafaqu qadimal a'lam wa kana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu a'lamuhum. Ini Pak, hadis Abdullah bin Mas'ud fil ibtidai wa kana yastadillu yahfadhuhu ala ilmi li qurbil ahdi bil Islam. Pertama, di samping penjelasan yang ini, dulu para sahabat termasuk Abdullah bin Mas'ud itu concern belajar ilmu tentang Al-Quran. Mereka menghafalnya. Kenapa? Karena pada saat itu kehebatan Islam sudah mulai dekat, sudah mulai terasa. Walamma tala zaman, begitu perkembangan zaman, wa tafaqahu qadimal a'lam, dan mereka belajar ilmu fikih, maka qadimal a'lam, Nabi silahkan memprioritaskan Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Kenapa? Karena di antara sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada anaknya Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr. Yang paling fasih tentang agama adalah Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq boleh menjadi imam. Kesimpulannya, orang yang berhak menjadi imam, betul memang tetap jawabannya orang yang paling fasih bacaannya. Tetapi dia tidak hanya fasih dalam bacaan Al-Quran, dia pun harus faqih dalam hal agama. Faqih dalam hal agama itu apa? Faqih, paham tentang ilmu sholat. Jadi kesimpulannya, dia tidak hanya paham, ngerti, tidak hanya enak suaranya, tapi ngerti caranya ruku, caranya sujud, ya. Kalau sujud yang kita tahu, bangun dari Pak, mau sujud ada ilmunya tentang cara meletakkan apa yang pertama kita letakkan di lantai itu, di tempat sujud atau di lantai. Ada dua Pak. Yang pertama lutut dulu, ya, lutut dulu, bareng Pak ya, jangan begini. Kecuali rematik, ya, gini. Kemudian tangan. Ingat, ini sejajar dengan bahu, jangan begini. Ya, ini sejajar dengan bahu. Yang kedua, siapa itu? Itu Wa'il bin Attab riwayatnya. Yang kedua, Allahu Akbar. Tangan dulu baru lutut. Siapa itu? Abu Hurairah. Tetapi kemudian kompilasi fikih yang bermadhabkan Syafi'i, semuanya jumhur mendahulukan lutut sebelum tangan. Jadi kalau di jamaah Al-Hidayah ada yang salatnya Allahu Akbar, secara hukum fikih sah salatnya, tapi dia lari dari konsep Imam Syafi'i. Paham ya? Nah, lalu gimana? Ya begini. Allahu Akbar. Materi kemarin jangan Allahu Akbar, sujudnya udah lama, bacaan nyusul bareng. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, bareng gerakan dan bacaan. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Baik, terima kasih. Itu saja. Imam tetap harus orang yang fasih bacaannya, dan imam juga harus yang paham tentang ilmu salat. Sementara kesimpulannya itu Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا كريم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhir batin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.